Ya Allah, minta maaf mungkin agak ngerapat dikit. Ini depan kamera boleh duduk sikap. Maju dikit biar yang di bawah masuk naik ke atas. Ini depan kamera duduk. Ya dakwah, ini dah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wala haula wala quwwata illa bik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyarul hadirin, ma'asyarul ikhwan, ahbabi rahimani rahimakumullah, jamaah majlis salawat dan salam kepada baginda Rasul, majlis taklim musalla al-ikhlas, musalla Kiai Haji Abdul Samad, kampung Sungai Jurjul Laut, Sungai Jurjul Darat, ya laut ya. Rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan kita pun dimuliakan dengan dipastikan pasti kita dimuliakan Allah dengan duduknya kita di majlis malam hari ini. Terlebih dengan apa yang sudah barusan kita lakukan, kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyebut nama-nama Rasulullah dan kurang dari 300 nama Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Dalail Khairat yang dikarang oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Mudah-mudahan salawat dan salam kita ucapkan menjadikan keberkahan untuk jasad dan ruhnya kita, keberkahan untuk anak keturunan kita, dan keberkahan untuk kedua orang tua kita yang nama mereka disebutkan di hadapan Rasulullah berkat kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, dan insyaallah kita semakin dikenali oleh Rasulullah karena setiap orang yang bersalawat dan salam kepada Muhammad maka Allah mengutus malaikat untuk menyampaikannya kepada Rasulullah dengan menyebut nama orang-orang yang mengucapkan salawat dan salam tersebut. Maka beruntunglah kita pada malam hari ini, alhamdulillah kita telah bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, malam ini kita masuk malam ke-13 daripada bulan Safar, Zafarul Khair. Maka di sini kami sekedar mengingatkan bahwasanya kita semua tahu tanggal 13 itu ada satu yang disunahkan, tapi berentet 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu ada yang namanya kita kenal dengan puasa sunnah ayyamul bel. Maka kami sekadar mengingatkan, dan kami bisa mengamalkan. Kalaupun kita tidak bisa mengamalkan, mengingatkan, tetap kita lakukan, saling mengingatkan. Maksudnya besok ayyamul bel 3 hari berturut, 13, 14, 15 bulan Hijriah yang bulan masuk bulan Safar. Yang memang sudah terbiasa, alhamdulillah teruskan. Alhamdulillah kami mengingatkan saja. Yang belum nak pengen nyoba, coba. Mungkin ada di antara kita yang ada ini semua hidup belum pernah mengamalkan puasa ayyamul bel, itu sunnah Rasulullah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebelum datang perintah puasa Ramadan, Rasulullah melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari itu sebagian ulama menguatkan itulah puasa ayyamul bel. Dulu Nabi melakukan itu dan tidak meninggalkannya, sehingga seakan wajib buat Rasulullah SAW sambil datangnya puasa Ramadan. Maka itu menjadi hukumnya sunnah bagi kita dan Rasulullah SAW sendiri dan kita umatnya. Nanti ada lagi namanya puasa ayyam sawad, yaitu bel itu putih, sawad itu hitam. Kenapa disebut ayyamul bel? Karena langit putih terang, karena bulan purnama 13, 14,
Ayam sawatu kalau penutup bulan, penutup akhir bulan tanggal 27, 28, 29 Zulhijjah atau 28, 29, 30 Zulhijjah. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kembali kitab yang kita baca, kitab yang sangat penuh berkah, kitab Khasa'is Ummatil Muhammad. Dia kitab menjelaskan tentang khususiyah, keutamaan, keunggulan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bahas ini kita, Pak. Yang kita bahas kitab ini oleh Habib Muhammad ini tentang diri kita yang dimuliakan Allah. Semoga kita semakin bersyukur menjadikan umat Rasulullah, dan kami sudah pernah menyampaikan dan saya menyampaikan, mari Pak jadikan wiridan kita minimal 3 kali sehari. Terserah kapan nak dibaca, nak malam, nak siang, nak pagi, ucapkan alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah telah menjadikan aku sebagai bagian umat dari umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan status kita menjadi umat Nabi Muhammad bukan hanya sebatas sampai hari ini, tapi terus sampai kita wafat dan kelak dibangkitkan fi zumrati ummati sayyidina Muhammad. Karena nasallallahu alaihi wasallam, hari ini, kemarin, dulu kita adalah umat Rasulullah, tapi siapa yang bisa menjamin besok dan seterusnya kita masih menjadi umat Rasulullah? Tak tahu kita. Ya naudzubillah, tapi insyaallah ya Rabb dijaga Allah, dijaga Allah. Tak pernah kita keluar daripada koridor umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang yang hari ini dia umat Rasulullah, ternyata selang berapa minggu, berapa hari atau berapa tahun dia sudah keluar dari kriteria dari kelompok umat Rasulullah, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita masuk pembahasan mengenai salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu yang dianjurkan Rasulullah SAW dengan fadail yang begitu luar biasa, fadail yang sangat hebat, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Yaitu setiap habis wudu disunahkan salat sunnah 2 rakaat. Disebutlah salat sunnah ini salat sunnah wudu. Masih ingat kita tentang hukumnya? Dia ini salat sunnah termasuk salat sunnah yang dikategorikan sebab mutaqaddim. Ada sebab baru adanya salat. Macam salat wudu ini, adanya wudu baru disunahkan salat. Seperti juga salat tahiyatul masjid, adanya masuk masjid baru adanya salat sunnah diperintahkan untuk salat. Nah, untuk salat sunnah yang sebab mutaqaddim ini bebas kita boleh kapan pun melakukannya, walaupun di waktu yang dilarang untuk salat sunnah yang lain, yaitu seperti ba'dal asar, ba'da salat subuh, boleh. Kalau kita kebetulan habis subuh, perut sakit, masuk kamar mandi, keluar, habis beong, wudu lagi, lalu kita pengen ngelanjut ibadah, ataupun tanpa ngelanjut ibadah, kita cuma ngambil wudu, disunahkan, maka disunahkan salat sunnah. Dalam larangan ini tidak termasuk dia, karena dia sebab mutaqaddim. Ada sebab dulu baru adanya salat. Nah, salat sunnah wudu ini ikhwan rahimakumullah, kemudian sudah kita bacakan ada beberapa hadis yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki di sini. Disempurnakan dengan kita membaca doa ba'dal wudu. Nabi SAW mengatakan siapa yang melakukan wudu dengan sebaik-baiknya, wudu dengan menerapkan sunnah, etika, adabnya, lalu dia membaca doa ba'dal wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahu jalla min tawfiqin min ibadikas salihin. Atau tanpa itu cuma asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, illa futihat, kecuali akan dibukakan 8 pintu surga untuknya dan dibebaskan nak masuk dari mana bebas, silakan masuk. Dan yang nambahkan Allahumma jalla min tawfiqin min tawfiqin jadi ibadikas salihin, itu pun ada riwayatnya. Kemudian setelah itu kita disunahkan baca doa. Baca doa ngadep kiblat, diangkat tangan kita, Pak. Walaupun kita di dalam ruangan tertutup, tetap disunahkan seakan-akan kita memandang ke langit. Karena langit adalah kiblatnya doa. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya salat. Doa kiblatnya langit. Bukan berarti naudzubillah kita meyakini Allah ada di langit. Itu pemahaman akidah yang salah. Allah berada di tempat yang Allah berada dari semenjak Allah ada. Di mana? Wallahu a'lam. Langit itu sebagai kiblat doa. Maka kita mengangkat tangan disunahkan. Ngadep ke langit, mengangkat tangan, mengadah walaupun kita bukan di luar tapi dalam bangunan, itu tetap disunahkan. Lalu disunahkan juga membaca, di sini jelaskan Nabi Muhammad bin Al-Maliki, membaca surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan dalil hadisnya. Dan yang kemarin sudah kami sampaikan kepada ikhwan, disunahkan baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan fadilah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan masih ingat kita.
Ya, orang yang baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar setelah dia berwuduk dengan sempurna, catatannya wuduknya sempurna, makna sempurna sesuai dengan sunnah Nabi, dilakukan dengan etika dan adabnya, maka dia mendapatkan banyak kemuliaan. Di antaranya dari setiap huruf dari surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu dia dapat 2000 pahala. Inna itu sudah 3, dapat 3 kali 2000, 6000, terus hitunglah sampai habis. Kemudian fadilahnya lagi, berkat kita baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar pada wuduk yang sempurna, setelah doa wuduk Allah ciptakan dari setiap percikan air yang muncul akibat wuduk itu satu malaikat. Maka tinggal ngitung itu berapa percikan air yang kita keluarkan dah saat wuduk. Kata pelampai hitungan kecil 1000. Maka 1000 malaikat diciptakan Allah berkat wuduk itu. Dan malaikat ini diciptakan Allah bukan sekadar diciptakan untuk memenuhi langit dan bumi, tapi ditugaskan untuk menguntung ke kita. Apa yang dilakukannya? Malaikat ini beristighfar untuk kita, Pak. Untuk kita beristighfar dari semenjak tercipta. Sampai kapan? Sampai batal wudu? Tidak. Sampai kapan? Sampai besok? Tidak. Sampai minggu? Tidak. Sampai sebulan? Tidak. Sampai setahun? Tidak. Sampai kita mati pun tidak. Sampai hari kiamat. Tidak bakal berhenti. Itu yang jangan lupa, ya. Itu yang tadi wudu asal. Wuduk maghrib kita gawe lagi, dapat lagi 1000 lagi. Yang asal jalan terus maghrib ciptakan baru ngawe ke juga. Isya tadi misal bapak wuduk lagi, yang maghrib jalan, asal jalan maghrib isya lain lagi. Nah, bagaimana orang yang sudah mengamalkan puluhan tahun? Berapa ratus juta malaikat sudah terus menerus mengistighfarkan dia. Belum besok, belum lusa, belum seterusnya. Jadi malaikat itu diciptakan Allah dari semenjak terciptanya wuduk tadi yang kita lakukan. Terus sampai hari ini. Yang katakanlah anak mulai menjaga sunnah ini 10 tahun lalu, maka yang 10 tahun sampai detik ini masih terus beristighfar. Yang 10 tahun lewat sehari masih sampai hari terus sampai yang tadi pagi terus, sampai yang sore tadi terus beristighfar ila yaumil qiyamah. Ini sangat menguntungkan. Inilah khususiyah umat Rasulullah. Jadi kita benar-benar sangat dimanja oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan, untuk kaifiyah salat sunnah wudu ini ulama fikih mengatakan, apakah ada batasannya? Ditanya sunnah wudhu itu sampai kapan? Ada waktunya tak? Waktunya tak arti. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan waktu. Kita wudhu kapan, solatnya kapan, bebas. Kecuali satu, kalau memang sudah ada niat tidak mau melakukan. Ketika seorang itu sudah niat tidak akan mau melakukan solat sunnah wudhu, maka lepas sudah waktu itu. Walaupun baru semenit habis wudhu. Tapi ketika tidak ada niat untuk tidak mau melakukan wudhu, mau melakukan solat sunnah wudhu, maka kapan pun boleh kita nak melakukan solat sunnah wudhu ini. Ada khilaf ulama, tapi ini pendapat yang lemah, mengatakan selagi belum kering banyu di badan. Ini pendapat lemah, tapi pendapat yang kuat mengatakan terus kapanpun. Jadi misal kita berwudhu tadi maghrib tadi kita belum solat sunnah wudhu, maka malam ini kita masih punya wudhu yang tadilah, maka kita boleh lakukan solat sunnah wudhu itu. Nah, salat sunnah wudu ini fadilah sangat luar biasa, sebagaimana fadail yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Cerita yang sering kita dengar dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita ketika beliau sudah balik dari Isra Mi'raj, beliau kumpulkan sahabat, lalu beliau berkata, "Wahai Bilal, sungguh aku mendengar suara terompahmu di surga." Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wallahi wan, tak katik manusia sehebat Nabi perhatian terhadap kawan dan pengikutnya. Kalau saya misal paling pacak medakan suara kamu, oh ini suara Sijul, oh ini suara Usman, oh ini suara Abdullah, oh ini suara Baging. Tapi Rasulullah saking hebat perhatian sama sahabat, suara sendal pacak dibedakan oleh Nabi. Rasulullah kalau aku nyingok sendal kau, kalau nyingok sendal tahu, oh ini sendal Ustaz, ini sendal Ami Ali, ini sendal, beda jelas. Ini mendengar suara sendal bisa dibedakan Rasulullah SAW. Ini suara sendal Sayyidina Nabi Bilal. Ada manusia yang pacak macam itu. Kita sendal berjalan beda berbunyi kadang-kadang. Subhanallah, saking begitu perhatian. Harisun alaikum, sadaqallah. Maha Allah mengatakan sifat Nabi Muhammad itu harisun alaikum, sangat-sangat perhatian sama kamu. Bukan cuma mereka sahabat Nabi, termasuk kita hidup di akhir zaman ini lebih diperhatikan Rasulullah. Apalagi kita memperhatikan apa yang berhubungan dengan Nabi. Perhatian dengan syariat Rasulullah, perhatian dengan sunnah Rasulullah, perhatian dengan salawat Rasulullah, maka kita akan diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking hebatnya perhatian sampai Rasulullah, aku mendengar suara sendalmu wahai Bilal. Ada yang baca, aku dengar suara kau, wajah masih. Ana dengar suara inti kemarin tu waktu malam itu, inti tapi tidak di mana, dari mana inti? Ana duduk di belakang gitu. Sehingga kita suara ini suara sendal.
Sampai Nabi tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya, kalau sendal ada di surga berarti umumnya pasti ada di surga. Nah, karena sendal ada di sini umumnya dekat hati. Iya. Sendalan ada, dekat tidak ada. Nah, ini sebenarnya Bilal sandalnya sudah ada di surga. Suaranya berarti menunjukkan kalau Bilal itu ada di surga. Saat itu Nabi menyaksikan. Artinya beliau itu sudah bakal pasti masuk surga. Aku mendengar suara terompah, wahai Bilal, di surga. Engkau punya amalan apa? Kata Rasulullah. Saya bilang, aku tak punya suatu amalan yang lebih. Apa yang digawe ke sahabat kebanyakan aku pun melakukan, ya Rasulullah. Tapi hanya beliau menyadari. Nah, ini mungkin Rasulullah yang memang beliau sadari kalau aku ini melakukan ini tidak banyak orang ngawe kenya. Apa? Setiap aku batal wudu, aku wudu, dan setiap aku wudu aku melakukan salat 2 rakaat. Aha, kata Rasulullah. Itulah yang sebab kau mendapatkan kedudukan tinggi, mendapatkan kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sendal Bilal masuk mana cerita sendal kita. Insyaallah ya, mengantar kita surga. Ya, sendal yang pakai wallahi ikhwan. Sendal yang pakai ke majelis, ke masjid, walaupun harganya cuma 25.000, dia akan lebih mahal di mata Allah dibandingkan sendal yang dibawa ke kantor, ke pasar, ke bank, ke kantor, macam-macam itu. Yang harganya mungkin 2,5 juta. Ya, 210.000. Sendal kita sendal jepit ni lebih mulia. Bangsa wong yang tomak dengan berkah tidak nak buat sendal kami pun berebut pun. Tahu juga kami istiqomah makin sendal aku praktik 4 bulan sendal itu terus mangcik ni. Kawan kita ada kamu ambil sendal kawan kamu berkah. Kati nunggu sendal ustaz tu lah. Sendal habis, padahal kalau kita lihat wallahi sendal kamu ni berkah kalau. Apalagi memang uangnya tidak banyak menuju ke tempat-tempat yang melalaikan, apalagi maksiat tidak. Apa kata ke rumah, ke masjid, ke rumah, ke majlis, ke pasar, jualan. Berkah sendalnya. Makanya tidak menyalahkan kalau kita berebut sendal kiai, sendal habaib. Yang memang kita saksikan, tidak katik gawe lain, kiai habaib itu sendal pasti gunakan untuk taat tu lah. Ke masjid, ke majlis, ke majlis, ke masjid. Kondangan, tempat dakwah, itulah gawe dia. Dengan itulah pula terompah Rasulullah menjadi mulia, ikut Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi Sayyidina Bilal bin Rabah pada cerita dia mendapatkan kemuliaan karena beliau mendawamkan solat sunnah wudu. Nah, solat sunnah wudu ini ikhwan pun bisa kita lakukan digabung dengan solat sunnah yang lain. Misal kita lihat di jam digital, qomat tinggal, nak qomat ni ada jam digital kan? Apa detik mundur? Kita tengok tinggal 1 menit 14 detik. Kalau aku solat 2 rakaat masih cukup. Tapi kalau aku nak solat lebih dari itu tidak cukup. Aku pengen solat qobliyah, aku pengen solat tahiyatul masjid, aku pengen solat sunah wudu. Mana caranya? Gabung ke? Boleh 3 solat ni untuk menggabungkan dalam 2 rakaat dengan 3 niat. Usolli sunatan qobliyatul dhuhur wa sunnatul wudu wa sunnatul tahiyatul masjid. Dalam satu solat dalam mana 2 rakaat itu dengan 3 niat dapat kalau. Tapi kalau waktunya panjang pisahkan. Itu lebih afdal jelas, lebih banyak sujudnya, lebih banyak Fatihahnya, lebih banyak segala bentuk gerakan ibadahnya. Tapi ketika sempit waktunya, jangan kita nyusah wong. Ya, solat di depan pula lah terlambat, solat di sop depan. Solat 2 rakaat yang kita selesai pas sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tegak lagi yang no begitu. Jangan banyak idoso. Wong turunya. Mogalah kita imam, jangan macam itu. Nah, jadi boleh untuk digabung ya. Kalau tidak sempat, misal anak sholat sunah wudu, kan sudah tahu kita sholat sunah wudu itu waktunya panjang. Habis sholat wajib, sholat sunah wudu. Selagi tidak ada itikad untuk tidak melakukan, maka sholat sunnah tetap berjalan walaupun sudah kering. Di badan sudah kering. Lakukan sholat sunnah wudu. Jelas insyaallah. Kalau memang sempit waktu dan kita tidak ada waktu panjang, boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat qobliyah dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang lain boleh juga tahajud, boleh untuk gabung dengan sholat witir, boleh digabung dengan sholat wudu. Sholat yang 2 rakaat itu boleh digabung dengan sholat sunnah wudu. Kemudian ikhwan rahimahullah sedikit tambahan, ada kita mengenal juga samping sholat sunnah wudu ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Apa maksudnya? Wong ini masih punya wudu tapi ambil wudu lagi. Boleh tak? Boleh. Itu namanya tajdidul wudu, bahkan disunahkan.
Macam saya nih, hari ini saya wuduk saya yang sampai hari ini, sampai detik ini saya ngajar punya wuduk, itu wuduk asar tadi. Saya berwuduk sebelum asar. Asar nyambung karena kondisi saya ngajar. Ya, asar, maghrib nyambung isya. Kadang-kadang asar, maghrib, isya. Betulan tidak batal, sah-sah baik. Bahkan dari zuhur boleh, bahkan wuduk subuh pun. Misal, yang hari ini saya lakukan wuduk subuh tadi, betulan tidak buang angin, tidak BAB, tidak ada sesuatu yang membatalkan. Zuhur, subuh saya gawekan dengan wuduk itulah. Kemudian duha saya gunakan untuk itulah. Tidur pun tidak. Zuhur, wuduk itulah. Asar, maghrib sampai tembus isya. Misalnya baik. Seandainya saya pun bisa bertahan tidak batal sampai subuh, wuduk subuh itulah pun boleh. Tapi abdulnya disunahkan kita melakukan tajdidul wuduk. Terutama kalau kita kondisi seperti sekarang musim panas, mungkin kondisi badan kita tidak segar. Nah, wuduk tadi untuk menyegarkan juga di antaranya. Nah, tajdidul wuduk termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Syuuti rahimahullah ta'ala dalam kumpulan beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah tentang gaumun, kelompok manusia yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhillu, yang akan mendapatkan naungan pada padang mahsyar di saat tidak ada payungan, tidak ada naungan, tidak ada payung bisa melindungi manusia dari sengatan panas matahari kecuali payung lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka mendapatkan? Di antaranya orang yang suka melakukan tajdidul wudu. Jadi mana tajdidul wudu? Masih punya tapi wudu lagi. Jelas. Nah, ini disunnahkan ikhwan. Dengan pertama, masalah niatnya bagaimana? Apa niat nawaitu tahara li raf'il hadasil asghar? Kita dah punya hadas kecil, kita dah berhadas. Nawaitu tahara lis shalah atau niat nawaitu tahara li tajdidul wudu. Dari sini niat ulama menggariskan. Kalau nawaitu tahara lis shalah sah, tidak ada masalah sama sekali. Digunakan untuk baca Quran, baca ghatib, baca zikir, digunakan untuk solat pun masuk kalau. Nawaitu tahara li tajdidil wudu juga boleh. Karena memang itulah aslinya. Tapi kalau nawaitu tahara li raf'il hadasil asghar tidak kena. Kenapa? Kita tak punya hadas. Jadi niatnya nawaitu tahara lis shalah itu lebih afdal. Kemudian untuk mentajdidil wudu ini dibolehkan dengan catatan wudu yang pertama tadi sudah digunakan untuk ibadah. Kalau ente ambil wudu, habis wudu tadi, habis zuhur. Habis zuhur kebetulan kita batal wudu, lalu kita wudu lagi. Sampai asar kita tak gunakan untuk baca Quran, tidak gunakan untuk solat, tak digunakan untuk apa-apa. Pas masuk asar kita pengen tajdidul wudu, tak boleh. Harus digunakan dulu untuk satu ibadah yang mensyaratkan harus punya wudu. Seperti apa? Solat. Seperti apa? Baca Quran. Nah, itu wajib dengan. Jadi baca Quran, baca Quran, megang Quran berjadilah, megang berjadilah. Artinya terpakai. Wudu pertama itu sudah terpakai, baru kita boleh ngembek yang baru lagi. Tajdidul wudu. Ya, tajdidul wudu itu disunnahkan. Bahkan ba'dus sholihin mereka setiap solat wudu, setiap solat wudu. Untuk ngambil fadail, di antaranya fadilah untuk solat sunnah wudu. Tapi kalau kita kondisi seperti sekarang ikhwan, kita tadi mungkin dari maghrib, kalau kemarin Senin atau besok Rabu mungkin kadang kita nyambung dari asar maghrib sampai isya. Nak wuduk lagi itu kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan. Kondisi waktu terlalu rapat, kamar mandi rami wong tempat wuduk. Ya sudah ngapa nak ngepot di wong nambah berjejel, wong sudah ngantri rami kita nambah pula padahal kita punya wuduk. Ya tak usahlah wuduk lagi. Bertahanlah dengan wuduk yang kita punya macam maghrib sampai isya tadi. Rata-rata kita tidak wuduk lagi, tapi ada orang yang pengen tajdidul wuduk, silakan. Atau dia memang batal ini wajib wuduk lagi. Taib ikhwan rahimakumullah. Sekarang kita masuk bab solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini termasuk salah satu solat sunnah yang suka diingkari oleh sebagian orang, termasuklah kelompok yang biasa galak ngingkari inilah. Kelompok yang galak protes. Itu tak boleh, bid'ah. Itu tak boleh, bid'ah. Bahkan sampai kan itu kufur, itu mengada-ada. Jadi kalau di Kristen itu ada Protestan, di Islam juga ada kelompok Protestan. Tapi namanya tidak nama Protestan. Ya, Salafi Wahabi. Pakai tasbih, bid'ah. Ya, bahkan dia mengeluarkan statement kesalahan-kesalahan setelah sholat yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Berzikir menggunakan tasbih, mengusap muka setelah sholat, mengucap alhamdulillah, bla 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 bla.
Dari mana kau nak tahu salah? Mana dalil? Ya, nak dikatakan salah itu mana dalil? Itulah tadi baru baca sekitab, masih banyak 20 kitab belum dibaca langsung ngatakan kalau itu ada dalil juga lo. Ya, dan kita punya kaidah juga sesuatu yang tidak ada larangan dari Rasulullah dalam syariat maka hukumnya ibahah. Boleh. Sesuatu yang boleh itu jangan dikatakan salah. Apalagi kita bukan cuma sebatas boleh, dalilnya ada. Wong habis sholat ucap astagfirullahaladzim, astagfirullah, ada dalilnya. Wong habis sholat ucap alhamdulillah, ada dalilnya. Bukankah kita dianjurkan oleh Allah setiap dapat nikmat ucap alhamdulillah? Apakah sholat itu bukan satu nikmat? Kalau kita sudah bisa melakukan wallah a'dhamu nikmat, termasuk nikmat yang paling besar, kita mampu melakukan sholat. Selesai sholat alhamdulillah, ada potes kau ni ucap alhamdulillah cak ngasuh bebannya sholat buat kau. No, salah puluh. Kita ucap astagfirullah, ngapu kau ni habis sholat ucap astagfirullah, bukan berdosa kau tu. Masih ada pula salah puluh. Ya, kita istighfar kenapa? Karena kita ngerasa sholat kita ni kosong. Tidak ada kehadiran hati, ngelantunya banyak, maka wajar kalau kita astagfirullah. Dan itu memang ada dalilnya. Ya. Kita tasbih tak boleh. Waduh, macam-macam. Walhasil, ya. Tak usah peduli kelah. Ya, kelompok seperti itu tinggal kelah. Nah, termasuk yang suka dijadikan dalil oleh mereka, ditolak oleh mereka mengenai solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini solat sunnah yang ada dalilnya, bahkan fadilahnya sangat luar biasa, diamalkan oleh para salafun salihun dan alhamdulillah kita pun melakukannya. Kenapa solat sunnah ini disebut solat sunnah tasbih? Karena di dalamnya kita mengucapkan tasbih dalam makna bagiatus sholihah dengan jumlah yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak berapa? 75 kali 4 3 setiap rakaat 75 kali 4 rakaat. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mufdarin amin. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki yaqul fi kitabihi Asas Umat Muhammadiyah. Al-khamis salat at-tasbih. Min syarafi hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah anna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala khassaha bi salat tasbih. Di antara kemuliaan ini umat Rasulullah, Allah mengkhususkan mereka dengan satu salat sunnah yang namanya salat sunnah tasbih. Ruwa Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid fi sunanihima qala, telah meriwayatkan dua imam besar dalam ilmu hadis yang mengeluarkan hadis-hadis yang menjadi hujjah oleh umat ini, yaitu Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Dalam sunan mereka menyampaikan hadis, haddatsana Abdurrahman bin Bashir bin Hakam An-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana Hakam bin Aban an Akramah an Ibni Abbas. Jadi sanad hadisnya pun disebutkan haddatsana telah menyampaikan kepada kami. Jadi jelas sanad hadisnya. Sanad hadis ini bermuara kepada siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maaf, Sayyidina Abbas paman Rasulullah, bukan Abdullah putra, Abbas. Langsung dari Sayyidina Abbas yang mendapatkan ini hadis langsung dari Rasulullah. Beliau Sayyidina Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa ini? Paman Rasulullah. Ya Abbas, ya amma, wahai Abbas, wahai pamanku. Ala u'tika alla amnahuka alla ahbuka alla af'alu bika asyara khisalin. Wahai paman, maukah engkau aku berikan kepadamu yang akan engkau cintai dan engkau akan lakukan 10 perkara. Idza anta fa'alta dzalika, kalau kau melakukannya, ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu. Lihat fadilahnya salat tasbih ini, Pak. Kalau kau lakukan wahai paman, Allah akan ngampuni dosamu, dosa yang dahulu atau dosa yang sekarang. Awwalahu wa akhirahu. Bukan cuma itu, qadimahu wa hadithahu,
Sama maknanya. Yang sudah lama ataupun yang baru terjadi. Khata'ahu wa hamdahu, yang kau lakukan sengaja ataupun tak sengaja. Saghirahu wa kabirahu, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Sirrahu wa alaniyatahu, yang kau lakukan sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang kau lakukan terang-terangan. Artinya sudah dari segala bentuk dosa masuk ini. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, besar, kecil, lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, masuk kalau sudah. Artinya semua dosa. Asyra khisal, 10 perkara itu, antusolliya arba'a raka'atin, engkau solat 4 rakaat. Tagra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa surah. Setiap rakaat itu kau baca Fatihah dan bacalah surat. Di sini tidak ditentukan, bebas nak surat apapun. Fa idza faragta min qira'atin fi awwal raka'ah faqul wa antum qa'imun. Kalau kau sudah selesai membaca ayat surah dan Fatihah tadi, di setiap awal rakaat engkau dalam masih posisi berdiri sebelum rukuk, bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 15 marat, 15 kali. Yuk kita ngitung ya Pak ya. Setelah baca Fatihah plus surat, baca 15 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Ya boleh hitung dengan gerakan jari yang pelan ya. Macamnya benar Pak, jangan ngebut-ngebut. Subhanallah alhamdulillah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah allahu akbar, subhanallah. Oh, dapat dosa bukan dapat pahala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, 15 kali. Tsumma tarka fataguluha wa anta raqun asyar, lalu kau rukuk. Setelah baca bacaan rukuk, baca pula 10 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 10 kali. Jadi berapa? 20 selawi. Summa tarfa rasaka min ruku' fataguluha asyar, lalu kau angkat kepala dari rukuk. Baca dulu i'tidalnya Pak ya, setelah itu baca pula 10. Jadi berapa? 35. Summa tahwi sajidan, dan engkau merunduk untuk sujud. Fataguluha wa anta sajidan, dan baca lagi engkau dalam keadaan sujud 10. Jadi 45. Tsumma tarfa ra'sak min as-sujud fataguluha asyra, duduk antara dua sujud baca 10. Tsumma tasjud fataguluha asyra, sujud kedua baca lagi 10. Jadi berapa? 65. Tsumma tarfa ra'saka min as-sujud fataguluha asyra, lalu kau angkat kepalamu ketika nak tegak, duduk istirahat. Artinya duduk dulu sejenak. Ini memang ada dalam solat. Duduk istirahatnya ada di rakaat ganjil menuju rakaat genap, rakaat ke-1 sama rakaat ke-3. Nah, ini kita duduk istirahat. Allahu Akbar. Jangan langsung tegak, duduk dulu baca 10. Nah, ini perhatikan ikhwan, perhatikan banyak orang salah di sini. Begitu selesai baca subhanallah alhamdulillah wa 10, tegak, jangan Allahu Akbar. Kalau ente pakai Allah Akbar, nambahi rukun. Tadi kan sudah nih Allahu Akbar, sebenarnya langsung tegak gitu tuh. Cuma kita duduk dulu baca subhanallah alhamdulillah illallah. Maka selesai langsung tegak baik tanpa ngucap takbir lah. Kalau kita takbir lagi berarti nambahi rukun. Batal salat kalau sengaja dan tahu. Kalau tidak tahu dimaafkan. Atau kalau ente salat dewean, angkat kepala, tidak usah ngucap Allah Akbar dulu. Bacalah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 10, pas tegak baru Allahu Akbar boleh. Walhasil perjalanan dari sujud kedua sampai tegak hanya 1 kali jelas. Jadi berapa jumlahnya? 75. Nah, sekarang masuk rakaat kedua. Tsumma tarfa rasaka min as-sujud fataguluha asyran faladzalika 75. Maka itu jumlahnya 75. Fi kulli rakaatin taf'al dzalika fi 4 rakaat. Nah, setelah itu tegak kita Pak. Tegak baca Fatihah. Habis Fatihah baca habis baca berapa? 15. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara sujud 10, sujud lagi 10. 65, sisa 10 tahiyat. Nah, secara praktek kebanyakan guru-guru kita membaca tasbih dulu bertahiyat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, baru at-tahiyat. Ngapa? Kadang-kadang kebablasan, Pak.
Kalau kita tahiyat dulu, tahiyat hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum maca tas. Jadi ngambil amannya di dulu ke jelas. Nah, ini kaifiyah pertama. Berdasarkan hadis ini. Ada kaifiyah kedua, berbeda sedikit. Berbedanya apa? Yang bacaan duduk istirahat tadi sama bacaan tahiyat tadi dimajukan di depan sebelum baca Fatihah. Tapi setelah doa iftitah, Allahu Akbar, baca dulu doa iftitah. Selesai doa iftitah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, 10. Selesai itu baru bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat, baca 15. Jadi sudah berapa? 25. Rukuk 35, i'tidal 45, sujud 55, duduk sujud 65, sujud lagi 75. Begitu tegak, Allahu Akbar, duduk istirahatnya sejenak baik langsung tegak tanpa ada bacaan ketika duduk Nah, ini dua kaifiyah, ada sumber riwayatnya. Kalau boleh dipakai yang mana mau kita pakai, tapi yang muktamad yang paling kuat yang pertama tadi. Jadi bacaan 10 di saat duduk istirahat. Cuma perhatikan tadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, pas tegak ke pojok jangan nambahi lagi takbir Allahu Akbar. Jelas, ikhwan, jelas. Baik. Kemudian mengenai solatnya, sebetulnya solat tasbih ini solat sunnah mutlak, dewek tidak berjamaah. Tapi sebagian ulama melakukan berjamaah untuk apa? Untuk ngajari wong dan untuk keseragaman. Kalau kita solat dewek-dewek, ada yang macamnya ngebut, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini butuh 10 menit, ini butuh 7 menit, ada yang 5 menit. Jadi dibarengkan. Dibikinlah solat itu berjamaah. Nah, dia mengatakan karena sunnah mutlak tidak disunat berjamaah, maka fadilah berjamaah itu tidak didapatkan. Tapi keseragaman, keserampaan itu yang kita dapatkan untuk menjadikan solat ini beraturan. Jelas. Kemudian solat ini boleh dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Boleh dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau malam dianjurkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang dilakukan 4 rakaat 1 salam, boleh. Namun nak dibalik juga boleh. Pagi kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, malam 4 rakaat 1 salam, boleh. Nak dilakukan malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, pagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Jelas. Jadi cara praktek sholatnya itu 4 rakaat tadi boleh dipecah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau langsung jadi kesikok 4 rakaat dengan 1 salam. Kapan waktunya bebas, kecuali di waktu yang diharamkan untuk sholat, yang tidak boleh. Ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, saat matahari berada di tengah-tengah, menjelang maghrib, atau ketika terbit matahari. Karena dia termasuk sholat sunnah mutlak tadi. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk pembacaannya kalau dilakukan di siang hari sirriyah, tidak dikeraskan. Maconya sholatnya pecah sholat zuhur, Allahu Akbar, tak bunyi. Paling kita tunjuk isyarat sebagai imam, ya, untuk mengingat ke makmum. Pas kita mulai maca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, maca Fatihah diadengkan semuanya. Kalau sholatnya dilakukan di siang hari. Tapi kalau sholat dilakukan di malam hari, jahriyah, disuarakan. Jelas insya Allah. Nah, saya ulangi. Sholat sunat tasbih ini sebagaimana isyarat Rasulullah tadi, 4 rakaat. Setiap rakaat 75. Ada 2 cara melakukan sholat tadi. Cara yang pertama itu dimulai dengan 15 setelah surah Fatihah dan surat. Lalu ditambah 10 ketika duduk istirahat atau tahiyat. Cara yang kedua diawali dengan 10 sebelum Fatihah, tanpa ada bacaan 10 ketika duduk istirahat dan tidak ada bacaan 10 ketika tahiyat. Jelas. Salat tasbih ini dilakukan boleh berjamaah, boleh juga sendirian. Dilakukan boleh di malam hari dan boleh juga di siang hari. Sehari minimal dan maksimal cuma sekali. Tak lebih, sekali. Kalau kita sudah malam berarti besok siang tak usah lagi. Kalau siang sudah malam tak usah lagi. Hitungan sehari semalam itu cuma 1 kali salat tasbih. Kemudian salat tasbih ini boleh dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam, seperti salat asar, salat zuhur, salat isya. Kemudian
Kalau dilakukan 2 rakaat salam juga boleh. Lebih afdal kalau malam 2 rakaat salam. Kalau siang 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi kalau bakal ngasuh kecapean lama, boleh 2 rakaat salam, habis duduk 2 rakaat salam, duduk dengan mijit-mijit kaki. Istirahat. Dia tidak disyaratkan harus nyambung. Ya boleh istirahat dengan minum dulu, tegak lagi, baru 2 rakaat lagi. Boleh seperti itu. 4 rakaat. Kemudian di malam hari suaranya dijaharkan, kalau di siang hari suaranya disirkan, tidak disuarakan. Jelas ikhwani rahimani rahimakumullah. Nak dijadikan salat tahajud boleh, dilakukan sebelum isya boleh. Nah, lakukan ini nanti ada penjelasan tambahan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mengharapkan kita melakukan. Tak pacak, kalau pacak tiap hari kata Nabi. Ngomong sama Sayyidina Abbas. Tak pacak setiap hari, seminggu sekali, sejumat sekali. Tak pacak seminggu sekali, sebulan sekali. Tak pacak sebulan sekali, setahun sekali. Tak pacak setahun sekali, seumur hidup sekali jadilah. Sangkingnya Nabi pengen jangan kita tak ngawi ke. Dan kalau lihat fadilahnya, rasanya nak pengen tiap hari. Cuma itulah nafsunya kita ni tak punya semangat untuk melakukannya. Tapi alhamdulillah kebanyakan kita melakukan di bulan Ramadan tiap hari. Ya, di saat Allah melipat-lipatkan ganda pahala, kita situ banyak melakukan salat sunat tasbih. Tapi kalau besok ikhwan ba'du sholihin melakukan setiap Jumat, mereka lakukan. Habis salat Jumat mereka lakukan. Malam Jumat ada yang memilih di malam Jumat. Baik. Itulah bentuk solat tasbih. Nah, sekarang Habib tambah lagi mengenai mana Habib kalau kita masbuk atau kita lupa. Kadang lupa kita ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Waladhdallin. Selesai. Kuliah selesai. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pas rukuk Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Lupa macam 10. Balik lagi apa? Batal. Lanjutkan. Nah, kata ulama kan Rasulullah mensyariatkan serakaat 75. Jadi kelupaan ini dioper di bacaan berikutnya. Pas iktidal tambahkan 20. Atau nak kita aku lebih demen kalau sujud lama ke. Sujud jadi ke tambah ke 10. Atau tetap 2, sujud pertama tambah 5, sujud kedua tambah 5. Jadi jumlahnya tetap 75. Ini kadang-kadang lupa kita. Nah, apalagi makmum kalau berjamaah imamnya lupa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah, dua lupa. Pas sujud baru ingat, jantamnya sujud lama gitu. Sujud pertama 25, sujud kedua 25. Ya, kalau imamnya faham digodoknya. Ya, kalau dia tadi faham dipecahkannya. Sujud tadi tu mungkin tambahnya 5 baik, sujud ke 5, pas duduk sujud dilamukannya. Walhasil hitungannya pinteng hitung harus. Ya, totalnya tetap 75. Itu pertama. Kedua, masalah solat sunnah makmum kalau kita masbuk. Kita masuk jadi makmum, imam sedang rukuk. Apa kita tegak maca Fatihah lalu maca tasbih? Okey, memang seperti itu. Tapi kalau kita tahu ini kalau aku menyelesaikan Fatihah maca tasbih, imam ini bakal i'tidal, aku belum sempat rukuk, lepas 1 rakaat. Kan begitu hukumnya. Kalau imam sudah ngangkat kepala untuk i'tidal, kita belum rukuk, berarti kita tidak dapat 1 rakaat. Maka boleh ambil aman kalau memang kita yakin ini baru rukuk, baca Fatihah. Setelah itu melok langsung rukuk, tasbihnya ditanggung oleh imam. Tak perlu kita nak maco. Kalau nak nambah biar kelop, anak tambah Cak Uji Habib tadi, anak tambah 5 waktu i'tidal, 5 waktu sujud, silakan. Tak apa-apa. Tapi kalau kita tak nambah tak apa-apa. Jangankan yang sunnah tasbih ini, Fatihah baik kalau kita tak sempat maco ditanggung oleh imam untuk jamak, untuk makmum masbuk. Jelas ikhwani? Baik. Wa qad ruya hadzal hadis min turuqi katsira an jama'atin fi sahabati minhum. Riwayat hadis ini bukan satu orang, banyak sahabat Nabi. Maka hadis ini kuat. Jangan pernah mengingkari ini hadis. Ente tidak mau melakukan karena malas, ya sudah. Jangan mengatakan ini bid'ah. Di antara mereka sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra Sayyidina Abbas.
wa Abu Rafi' al-Ansari, pembantu Rasulullah, wa Abdullah bin Amr al-Ansari, Abdullah bin Amr bin As. Artinya bukan sikap sahabat, beberapa orang sahabat yang meriwayatkan ini hadis. Qala al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib amsaluha haditsun akrama hadha wa qad sahahahu jama'atun minhum al-Khuffat Abu Bakar al-Ajri wa Abu Muhammad Abdul Rahim al-Musri wa Abu al-Hasan al-Muqaddasi wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud sami'tu abi yaqulu laisa fi salat tasbih haditsun sahih ghairu hadha. Dan Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, aku mendengar dari Abi, yaitu abahnya Abi Dawud, Imam Abi Dawud, tidak ada hadis yang lebih sahih melampaui hadis ini. Ini hadis yang paling sahih. Walaupun ada beberapa riwayat hadis tentang salat tasbih, yang paling sahih yang ini. Wa qala Muslim bin Hujjaj la yurwa fi hadzal hadis asanun ahsan min hadza. Tidak ada riwayat hadis yang lebih bagus sanadnya melebihi hadis yang ini mengenai salat tasbih. Wa tahqiqu anna al hadis la yanhattu an darajatil hasan la turuqatul lati tashuddu wa taqwiyah. Wa tahqiq anna al hadis la yanhattu an darajatil hasan. Derajat hadis ini tidak melampaui hadis hasan. Artinya memang tidak sahih tapi derajatnya sudah cantik. Hadis hasan. Jangankan hadis hasan derajat dengan derajat dhaif baik untuk fadhail amal itu boleh kita gawekan. Boleh diamalkan untuk memperbanyak, apalagi ini derajat hadisnya hasan walaupun tidak mencapai hadis sahih. Wa qawluhu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu saghiruhu kabirahu yadullu bi dhahirihi ala anna al-kaba'ir tughfaru bi mujarrad fi'lu hadis salat. Dari sini kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah tadi bahwasanya dosa besar pun bisa diampunkan lewat salat ini. Wa huwa mahmulun ala ma idza iftaranat bi baqiyati syurut taubah. Tapi kata beliau menambahkan, dosa besar memang terampunkan lewat salat ini ditambah dengan syarat-syarat taubat. Menyesal perbuatannya, lalu meninggalkan tempat perbuatan itu dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Itu syarat taubat untuk diterima Allah. La ilaha illallah minal istighfar wan nadabah, menyesal, minta ampun dengan istighfar, lalu azam, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Wa qalu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu la yatanawalu huququl ibad. Itu juga tidak termasuk dengan dosa yang kita lakukan terhadap manusia. Kalau dosa sama manusia tidak selesai dengan solat ini, kita harus minta maaf. Ini dosa kita sama Allah. Fala tasqutu an dhimmatihi mahma qaddama min a'mal khair. Apapun amal saleh yang kita lakukan tidak akan pernah mengampunkan dosa yang namanya dosa sama manusia. Ya, dosa manusia harus dengan al-'afwu war ridha, minta maaf dan minta keridhaan. Makanya dosa sama manusia lebih berat ikhwan dibandingkan dosa sama Allah. Jangan dikecilkan dosa manusia. Kita kalau nyakiti wong, nguyok wong, nyindir wong, zalimi wong, ngriba wong, kita anggap sepele. Padahal itu tuntutan di akhirat sangat berat. Kalau kita berbuat zalim sama nipu wong, ngurangi timbangan, mudik ke dalam dagangan atau apalah bentuk dosa sama manusia. Belanja di kota, kita berdagang, besok tak ketemu lagi kapan? Wallahu alam. Itu repot tuntutannya, ketemunya di akhirat. Gara-gara kita ngurangi timbangan, ngurangi takaran atau menukar barang atau menipu dan segala macam. Jadi kalau sifatnya dosa manusia tidak, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qalu taqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab was surah mutlaqan fi ayyi suwar yahtaruha al-qari. Jadi untuk masalah surat ditekankan lagi oleh Habib Muhammad bin Al-Makki, bebas nak baca surat apapun silahkan. Wa qad ikhtara ba'dhum lidzalika hadis suwar, sebagai mereka memilih surat-surat ini At-Takatsur. Ya. Kemudian suratul Asr wal Kafirun wal Ikhlas. Jadi surat-surat pendek yang dipilih. Inna a'tainakal kautsar wal asri sama al-kafirun sama al-ikhlas. Wa qaluhu tarfa ra'saka min ar-ruku' taqulu asyarat ay ba'da qaul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wa kadzalika fi ruku' wa fi kulli ma yati tuqalu tasbihat ba'da adzkar salatul asliyah. Jadi tasbih ini bukan nukar dengan bacaan salat. Jadi bacaan setiap gerakan salat itu tetap dibaca. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la 3 kali baru baca subhanallah alhamdulillah. Ketika tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tetap
baru baca 10 hakada. Semua termasuk duduk antara dosa, rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni, tetap dibaca, baru baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Summa tarfa'asaka min as-sujud fataduluhu 10 fihi isyara annahu an yajlisu qalilan ba'da as-sujud ats-tsaniyah min raka'atil ula. Jadi duduk sejenak. Ketika duduk itulah sebut dengan duduk istirahat. Raka'atil kasalita liyaqulu 10. Begitupun untuk rakaat ketiga. Jadi rakaat 1 ketiga ada duduk istirahat. Amma fi rakaat tsaniyah wa rabi'ah fa yaquluha fi julusil asli tasyahhud. Ada rakaat kedua dan keempat dilakukan ketika tasyahhud. Wallahu a'lam bishawab. As-salatu taqwiyatul hifz. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Jadi fadilah yang sangat luar biasa, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abbas untuk melakukan kalau baca setiap tidak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nah ini juga jangan salah, memang hadis mengatakan tidak baca setiap hari, seminggu sekali jadilah, bukan berarti tidak boleh 2-3 kali dalam seminggu. Ada baca 3 kali beb, setiap hari tidak baca, tapi seminggu 3 kali bisa lakukan. Bukan pilihan tuh harus satu ngeloncat seminggu, ngeloncat sebulan ngeloncat setahun, tidak. Semampu kita. Ana mampunya Jumat, Sabtu, Ahad, lakukan. Walaupun sisa harinya tidak baca. Ana mampu melakukan sebulan 5 kali, lakukan. Bukan harus tidak mampu setiap hari seminggu, dan seminggu sebulan sekali, sebulan sekali ini kan. Tidak, ya setahun sekali tidak, semua setahun sekali tidak. Semampu kita bisa lakukan. Ya, bahkan Anda mengenal ada seorang habaib di Palembang ini, dia melakukan setiap hari salat tasbih. Ya, karena begitu lihat begitu besar fadilahnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Fadal bagi ke atas. Habib Ali cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an ila fa'mal wa raja'tu anhu wa tafaddal يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أحلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله أستغفر الله، لا إله إلا الله أستغفر الله.
أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو بشان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتن الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. لا ندى الفتوى والمنور والصوص وغفر الذنوب وجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجرا علينا. ثم نبلغ أن نقدم ثاقة ذكر الله رسول شفيع وسلم من صلى الله عليه وسلم في بيت أزواج ذرية ونساء وصحبه ومن تقدم مصلى خاصة وإلى روالد بكم خاصة من المسلمين عامة. ولا نتي الشفاء من كل داء والأمراض والسقم نفسه لآخرنا شمس من يوسف مجيد. الله يشفيه شفاء نجد إن شاء الله يسقون ولا علم أن الله يتلام لهم العافية التامة والسقم بالطاعة في خير العافية إلى حضرة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.